Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Ya udah, lu santai sini bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barangnya. Halo sobat, ketemu lagi dengan channel yang terus memberikan berita soal fakta-fakta politik, soal tokoh publik dan juga selebritas tanah air yang juga bergelut dalam dunia politik di tanah air tercinta ini. Kali ini kabar menggemparkan dari komika Coki Pardede. Komika yang juga pendukung PSI ini sekarang lagi tertangkap tangan pakai narkoba. Komika ini juga dulunya pernah menghina Islam. Nah, bagaimanakah detik-detik penangkapannya dan bagaimanakah hubungannya dengan PSI? Yuk kita simak fakta-fakta di channel ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menangkap komedian Coki Pardede atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Coki ditangkap bersama seorang penyuplai. Betul, lagi kita amankan? Ya, sama penyuplainya, ujar Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo saat dihubungi pada Kamis 2 September kemarin. Pratomo mengatakan Coki Pardede ditangkap di rumahnya di kawasan Cisauk, Tangerang pada Rabu 1 September. Saat ini dia masih diperiksa polisi. Coki Pardede pada pemilu 2019 lalu menyatakan dukungan kepada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama teman duetnya Tretan Muslim. Hal itu mereka publikasikan melalui unggahan video. Tampak dalam video itu kedua komika mengenakan jaket khas PSI layaknya anggota partai yang kini dipimpin mantan vokalis Niji, Giring Ganesha Jumario. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Muslim Tretan Muslim pada 12 April 2019, Coki Pardede tegas mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk mendukung dan memilih PSI. Sebelumnya, vlog Coki Pardede dan Tretan Muslim tentang memasak daging babi dicampur kurma viral di media sosial. Lawakan mereka dianggap mempermainkan agama dan menyakiti perasaan umat Islam. Salah satu lawakannya, Tretan Muslim saat itu mendekatkan daging babi ke telinganya lantas berteriak, "Neraka, neraka, neraka!" Dalam agama Islam, daging babi dihukumi haram untuk dimakan. Sementara itu, Coki Pardede mengatakan, "Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori daging babi? Apakah cacing pitanya akan mu'alaf?" Dan seperti diketahui, mu'alaf adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang baru masuk Islam. Polisi menangkap komika Coki Pardede terkait kasus narkoba. Kasat Narkoba Tangerang Kota AKBP Pratomo mengungkapkan Coki Pardede ditangkap dalam keadaan di bawah pengaruh narkoba jenis sabu. Masih, dia modalnya pakai suntikan, kata Pratomo kepada Detikcom. Pratomo mengatakan Coki Pardede menggunakan suntikan saat mengkonsumsi barang haram tersebut. Menurutnya, metode tersebut tidaklah lazim. Pokoknya kita amankan pakai suntikan, gak lazimlah metodenya, ujarnya. Coki Pardede ditangkap tadi malam di rumahnya di Cisauk, Tangerang. Selain Coki Pardede, polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai penyuplai narkoba tersebut. Barang bukti sabu pun turut disita polisi dari komika itu. Ya, sama ceweknya nggak saat bersamaan ada di TKP kedua. Diindikasikan penyuplai WLI, ungkap Pratomo. Komika Coki Pardede kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota. Keterangan lebih lanjut akan disampaikan kepolisian dalam jumpa pers. Jarang mengungkap sisi pribadi, banyak yang bertanya siapa Coki Pardede. Meskipun merupakan salah satu lulusan acara populer stand up comedy Akademi Indosiar,
Coki lebih dikenal saat booming Majelis Lucu Indonesia atau MLI. Reza Pardede, demikian nama aslinya, disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang mengenalkan genre komedi dark ke publik dewasa ini. Namun sejumlah dark jokes atau lawakan hitam yang ia lempar menjadi blunder. Demikian berikut ini blunder-blunder Coki Pardede di internet selain babi saus kurma. Ada blunder yang berupa banjir Jakarta. Saat di tahun 2020 lalu DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia tergenang banjir, tepat di awal wabah COVID-19 mulai menyelimuti dunia, dia mencuit, "Gong si facai, apakah di Tiongkok pas angpau dibuka isinya virus corona?" Bukan kali pertama, baru-baru ini juga Coki Pardede membuat netizen geram dengan mengunggah potret bocah kelaparan di Instagram pribadinya. Unggahan itu telah dihapus, namun foto itu sudah kandung tersebar dengan pose Coki tersenyum di depan foto bocah kelaparan, sedang Coki memegang segelas cha time. Foto di sampingnya itu menampakkan anak-anak kelaparan bertubuh kurus kering menjulurkan tangan. "Mari kita berbagi," begitu tulis Coki, host acara pemuda tersesat itu di kolom caption. Kemudian Coki juga pernah mengundang reaksi saat ramai dibicarakan tudingan pelecehan seksual oleh Gofar Hilman. Dengan menyebut pelaku skandal biasanya punya pencapaian tinggi dalam karir. Reaksi geram netizen merespon lemparan cuitan Coki di Twitter. Tingkah lainnya di platform YouTube, ada yang menganggap itu dark jokes cerdas, ada yang mengatakan itu sama sekali tidak lucu, juga menyinggung korban. Tampil sebagai bintang tamu, pelawak senior kanal YouTube Abdel Ahrian, Coki ditanya mengenai unggahan yang menuai komentar pedas dari teman-teman Coki sendiri di samping netizen yang mengenalnya. Tentang komedi yang berujung blunder ini, Coki Pardede mengaku bonyok karena ucapan sendiri sampai dijauhi teman-teman. Banyak yang mengingatkan secara kasar, ada juga dari mereka yang kenal lu, perasaan lu gimana, kata Abdel. Pria bernama asli Reza Pardede itu awalnya mengaku sebal. Ya nggak apa-apa, hati sebel ada, manusiawi lah, karena kita kan juga kenal. Tapi gue berusaha langsung memahami, paling nggak intinya niatnya untuk mengingatkan. Terlepas gua sebal, lu kan punya nomor telepon gue, kenapa di sosmed? Apa mau cari panggung, katanya. Setiap terlibat kasus akibat lawakan dan ditegur teman, katanya dia mencoba tidak membawa persoalan sampai ke hati. Rupanya dia mengaku diajari Panji Pragiwaksono, senior dan pendiri komunitas stand up komedi Indonesia yang sempat banyak dibenci usai jadi juru bicara Anies Baswedan, kata Coki. Kata Panji, tutur Coki jangan sampai merasa kehilangan. Buatlah mereka yang membenci kehilangan lo. Sehingga ketika bertemu, orang yang benci dia pun tetap menyapa, sedang lawannya merasa ribet untuk menghindar. Menyadari banyak yang tersinggung akibat lawakannya, Coki pun mengaku lebih memilah jokes ke depannya dengan pertimbangan pendapat orang lain dahulu seperti Tretan Muslim dan Habib Hussein Ja'far. Dan netizen juga menyebut nama lain yang dikaitkan dengan Coki, yakni Denny Sumargo. Denny Sumargo kaget mendengar komika Coki Pardede ditangkap karena kasus narkoba. Denny Sumargo memang sempat mengundang komika yang juga sahabat Tretan Muslim dalam kanal YouTube miliknya itu. Banyak yang menuding jika kontennya itu berpengaruh terhadap penangkapan komika dengan nama asli Reza Pardede itu. Hal ini diungkapkannya di akun Instagram terverifikasi miliknya. Coki ditangkap tidak ada hubungannya dengan konten ini, tulis Denny Sumargo. Bahkan Densus sapaan akrabnya itu pun menyayangkan Coki Pardede terlibat kasus narkotika jenis sabu-sabu. Gue sangat menyayangkan semua ini harus terjadi lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Denny meyakinkan jika temannya itu bisa kuat melewati masa-masa sulitnya saat ini. Gue percaya Coki bisa melewati masa sulitnya dan menemukan bentuk terbaik dari dirinya ke depan hari, tulis Denny. My pray with you, Coki Pardede.